Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Belajar matematika pasti bisa. Allahu Akbar. Nah teman-teman, sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, hari ini kita masuk ke materi terakhir sebelum PTS, yaitu bilangan prima, FPB, dan KPK. Minggu lalu kita sudah belajar tentang faktor bilangan dan kelipatan bilangan. Nah, Bu Guru mau review sedikit nih, masih inget nggak faktor bilangan itu apa? Ya betul, bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Kelipatan bilangan itu apa? Ya, betul sekali. Perkalian bilangan dengan bilangan lain. Oke, teman-teman. Untuk materi hari ini kita ke bilangan prima, FPB, dan KPK. Teman-teman bisa buka bukunya di halaman 55, yaitu tentang bilangan prima. Oke. Nah, ada yang tahu nggak sih bilangan prima itu apa? Nah, bilangan prima adalah bilangan asli yang memiliki nilai lebih besar dari satu dan hanya bisa dibagi oleh dua bilangan, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Diulang, bilangan prima adalah bilangan asli yang memiliki nilai lebih besar dari satu dan hanya bisa dibagi oleh dua bilangan, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Contohnya apa aja ya bilangan prima itu? Ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, dan seterusnya. Kita bahas yaitu 2. Kira-kira 2 itu bisa dibagi dengan bilangan berapa ya? Ya betul, 2 bisa dibagi dengan bilangan 1. 2 dibagi 1 berapa teman-teman? 2, betul banget. 2 dibagi 2? 1. Oke, lalu 2 dibagi berapa lagi? Tidak bisa. 2 itu bisa dibagi dengan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Maka 2 itu termasuk bilangan prima. Lalu angka berapa lagi yang bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri? 3. Nah, 3 bisa dibagi 1, hasilnya 3. Lalu 3 dibagi berapa lagi? Bilangan itu sendiri dibagi 3, yaitu dapat 1. Oke, 4 coba. Sekarang Bu Guru tanya 4. 4 bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 1. 4 dibagi 1 berapa? 4. 4 bisa dibagi 2? Bisa. 4 dibagi 2 itu berapa? 2. Lalu 4 dibagi 4 bisa? Bisa. Hasilnya berapa? 1. Nah, coba Bu Guru tanya, 4 itu bilangan prima atau bukan? Bukan, ya betul. Kenapa? Karena 4 bisa dibagi lebih dari 2 bilangan. Tadi bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 4. Berapa kali bisa dibagi? 3. Maka 4 itu bukan termasuk bilangan prima. Tadi bilangan prima itu bilangan yang nilainya lebih besar dari 1 dan hanya bisa dibagi oleh 2 bilangan, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Oke, di sini ada pertanyaan, kenapa 1 bukan bilangan prima? Ayo, karena menurut pengertian tentang bilangan prima itu harus lebih besar dari 1. Kemudian bilangan prima itu memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Padahal faktor dari bilangan 1 yaitu 1. 1 dibagi 1, 1. 1 dibagi bilangan itu sendiri juga 1, ya. Oke. Lalu, angka-angka yang tidak termasuk bilangan prima disebut dengan bilangan komposit. Apa itu bilangan komposit? Bilangan yang dapat dibagi dengan lebih dari 2 angka. Contohnya tadi 4. Lalu berapa lagi? 6. Ya, 6 bisa dibagi 1. Bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 6. Oke, bilangan komposit itu bilangan yang dapat dibagi dengan lebih dari 2 angka. Lalu, pengertian dari faktor prima. Apa itu faktor prima?
faktor-faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Oke, lalu faktorisasi prima, suatu faktorisasi yang semua faktornya merupakan bilangan prima. Oke, kita masuk ke contoh. Nah, tadi kita sudah tahu nih pengertian dari bilangan prima. Tadi bilangan prima itu bilangan nilainya yang lebih besar dari 1 dan hanya dapat dibagi dengan 2 bilangan, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya faktor dari 2. 2 tadi bisa dibagi 1 dan 2. Maka 2 ini termasuk bilangan prima. Lalu faktor dari 3. 1 dan 3. 3 bisa dibagi dengan 1 dan 3 bisa juga dibagi dengan 3. Maka 3 ini termasuk juga dengan bilangan prima. Lalu 4. 4 ini termasuk bukan ya bilangan prima? Kita lihat, tadi 4 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa juga dibagi 4. Bisa lebih, maka 4 ini lebih dari 2 bilangan ya. Maka 4 ini bukan termasuk bilangan prima. Karena tadi bilangan prima itu hanya bisa dibagi dengan 2 bilangan, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Lalu 5. 5 dibagi 1 bisa. Lalu 5 dibagi berapa lagi? Dibagi bilangan itu sendiri, yaitu 5. Maka 5 itu termasuk bilangan prima. Oke, teman-teman hafalkan ya bilangan prima itu apa saja. Oke, contoh soal yang pertama yaitu tentukan faktor prima dan faktorisasi prima dari 18. Oke, kita gunakan tabel ya. Oke, faktor yang pertama 2. 18 dibagi 2 bisa 9. Lalu masih bisa dibagi 2? Tidak bisa. 9 dibagi berapa lagi? 3. Dibagi 3 dapat 3. Oke, faktor prima dari 18 adalah 2 dan 3. Bilangan primanya yaitu 2 dan 3. Untuk faktorisasi primanya yaitu 2 kali 3 kali 3. Lanjut ke FPB dan KPK. Oke, FPB itu apa sih? FPB adalah faktor persekutuan besar. Pengertiannya adalah faktor persekutuan yang nilainya terbesar di antara faktor-faktor persekutuan lainnya. Lalu kelipatan persekutuan kecil atau KPK, yaitu bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya suatu bilangan tertentu. Oke, perbedaan FPB dan KPK. FPB yaitu faktor yang sama dari 2 bilangan atau lebih, bilangan terbesar di antara faktor-faktor persekutuannya. Lalu KPK yaitu kelipatan yang sama dari 2 bilangan atau lebih, bilangan terkecil di antara kelipatan-kelipatan persekutuannya. Rumus menghitung FPB dan KPK. FPB hasil kali faktor yang sama saja dan ambil faktor dengan pangkat terkecil. Ingat, kalau FPB ambil pangkat terkecil. Lalu KPK hasil kali semua faktor dan ambil faktor dengan pangkat terbesar untuk faktor yang sama. Oke, jadi KPK ambil semua faktor yang pangkatnya terbesar. Kalau FPB yang pangkatnya terkecil, kalau KPK yang pangkatnya terbesar. Oke, contoh soal yang pertama yaitu tentukan FPB dan KPK dari 10 dan 15. Pertama adalah 2. 10 dibagi 2 dapat 5. 15 dibagi 2 tidak bisa, kita kosongkan atau boleh tulis 15 di sini. Oke, lalu dibagi berapa lagi? Masih bisa dibagi 2? Tidak bisa. Kita bagi 3 bisa? Bisa. Kalau 5 dibagi 3 tidak bisa. 15 dibagi 3 bisa. 5. Oke, kita bagi berapa lagi supaya habis? 5. 5 dibagi 5 1. 5 dibagi 5 1. Sudah habis 1, dapat 1. Kita cari FPB dari 10 dan 15. Kalau mencari FPB, teman-teman lihat 2 kolomnya yang terisi. Ambil pangkat yang terkecil. Oke, mana faktor yang kedua kolomnya terisi? 2, 5 dan ini kosong, berarti bukan. Lalu 3, kedua kolomnya terisi? Tidak, hanya salah satunya. Lalu 5, kedua kolomnya terisi? Ya, 1 dan 1. Maka FPB dari 10 dan 15 yaitu adalah 5.
Lalu KPK-nya dari 10 dan 15, teman-teman tinggal mengalihkan semua faktornya. 2 dikali 3 dikali 5, hasilnya 30. Contoh yang kedua, tentukan FPB dan KPK dari 20 dan 25. Kita jawab, yaitu 20 dan 25. 20 dibagi faktor yang pertama, faktor 2. Bisa 20 dibagi 2? Bisa, 10. 25 dibagi 2 bisa tidak? Tidak bisa, kita kosongkan atau boleh tulis di sini 25. Lalu dibagi 2 masih bisa? Bisa, 10 dibagi 2, 5. 25 dibagi 2 tidak bisa. Oke, kita bagi berapa lagi? 3 bisa? Tidak bisa. Bagi 5. Oke, 5 dibagi 5, 1. 25 dibagi 5, 5. Oke, masih bisa dibagi lagi? Bisa. Habiskan. 1 dibagi 5 tidak bisa. 5 dibagi 5, 1. Oke, sekarang lihat FPB dari 20 dan 25. Mana faktor yang kedua kolomnya terisi? Cari dua kolomnya yang terisi. Oke, jadi mana yang kedua kolomnya terisi? Yaitu 5. Di sini ada 1 dan 5. Maka FPB dari 20 dan 25 adalah 5. Lalu KPK dari 20 dan 25. Teman-teman mengalihkan semua faktornya. Oke, tadi ambil pangkat terbesar. 2 kali 2 kali 5 kali 5, hasilnya adalah 100. Oke, contoh soal yang berikutnya yaitu soal cerita, teman-teman. Nah, di sini ada kata kuncinya ketika teman-teman menemukan soal cerita yang kata kuncinya yang pertama yaitu waktu. Ada setiap, sekali, bersamaan, bersama lagi, atau bersama-sama. Itu menentukan KPK. Lalu kata kunci ada jumlah, sebanyak-banyaknya, paling banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, atau rata-rata. Itu mencari FPB. Oke, contoh yang pertama yaitu Pak Budi adalah seorang yang dermawan. Ia akan membagikan buah-buahan hasil kebunnya kepada tetangganya. Pak Budi akan membagikan 25 buah apel dan 30 buah jeruk. Kedua buah tersebut akan dimasukkan ke dalam kantung plastik dengan jumlah yang sama. Berapa paling banyak kantung plastik yang dibutuhkan Pak Budi? Oke, teman-teman, di sini ada kata jumlah yang sama. Tadi kalau ada kata kunci cari jumlah yang sama, berarti KPK atau FPB? Ya, betul, FPB. Maka kita cari FPB dari 25 dan 30. Kita bagi dengan faktor yang pertama 2. 25 dibagi 2 bisa tidak? Tidak bisa. Lalu 30 dibagi 2 bisa? Bisa, 15. Lalu kita bagi berapa lagi? 3. Bisa dibagi 3? 25 dibagi 3 tidak bisa. 15-nya dibagi 3 bisa, 5. Dibagi berapa lagi? Kita habiskan, bagi 5. 25 dibagi 5, 5. 5 dibagi 5, 1. Habiskan lagi. Mana yang bisa dihabiskan? 5-nya. 5 dibagi 5, 1. 1 dibagi 5 tidak bisa, kita kosongkan. Kalau cari FPB tadi, ingat kedua kolomnya yang terisi. Mana kedua kolom yang terisi di antara faktor-faktor ini? Ya, betul, 5. Di sini kedua kolomnya terisi. Jadi kantung plastik yang dibutuhkan Pak Budi sebanyak 5. Lalu contoh yang kedua, Udin dan Edo mengikuti les renang. Jadwal les renang 4 hari sekali. Sedangkan Edo lesnya setiap 6 hari. Hari ini mereka les bersama. Berapa hari lagi mereka dapat renang bersama? Oke, kalau ada kata bersama berarti mencari FPB atau KPK? Ya, betul, KPK. Kita cari KPK dari 4 dan 6. 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. Dibagi berapa lagi? Masih bisa dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 3 dibagi 2, tidak bisa. Kita habiskan. Berapa lagi? 3-nya masih ada nih. Dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 1 dibagi 3, tidak bisa. Oke. Kalau KPK, ambil semua faktornya. Oke, 2 dikali 2 dikali 3. 2 dikali 2, 4. 4 kali 3, 12. Berapa hari lagi mereka dapat les renang bersama? Yaitu jawabannya adalah 12
hari lagi. Oke teman-teman, untuk materi hari ini mengenai FPB dan KPK lalu ada bilangan prima. Jangan lupa teman-teman pelajari ya. Oke, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.